dimulai ya, Dok? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi rahmat dan nikmat sehat sehingga bisa menghadiri acara pembukaan pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan Fakultas Kedokteran Gigi periode 68. Selanjutnya saya sebagai pembawa acara dan atas nama panitia acara menyampaikan terima kasih kepada para pimpinan dan adik-adik mahasiswa dan juga Pak Gigi yang telah hadir pada pembukaan pelatihan kewirausahaan pada acara pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan pada pagi hari ini. Susunan acara pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga menyanyikan himne Universitas Jember, yang keempat sambutan Dekan FKG Universitas Jember sekaligus membuka acara ini, dan yang terakhir adalah pembacaan doa. Untuk membuka acara pagi hari ini saya ucapkan, mari kita ucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Sepertinya ada gangguan sinyal, Dr. Mela, Dr. Dika. Dr. Rendra punya lagu himnenya. Sebentar ya, Dok ya. Sebentar. Oh, ini sudah.
Acara selanjutnya adalah sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember kepada Dr. Gigi Rahardian Parna Aji, MKes SPPros, dipersilahkan. Terima kasih, Dr. Sarah Melawati MKes. Yang terhormat para pimpinan di lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember, yang terhormat para panitia pelaksana pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan lulusan dokter gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember pada periode yang ke-99 ini, yang akan diselenggarakan pada tanggal 2-7 Agustus 2021. Dan yang saya banggakan, mahasiswa yang saat ini sudah akan mengakhiri masa pendidikannya di pendidikan profesi dokter gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember, dan insya Allah akan segera bergelar dokter gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah wa syukurillah la wala quwata illa billah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan karena di tengah-tengah masa pandemik ini kita masih diberikan peluang atau kesempatan untuk menikmati segala karunia-Nya, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan ini. Para mahasiswa yang saya banggakan, pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan ini adalah dalam tujuan memenuhi kelengkapan lulusan yang paripurna. Seperti diketahui bahwa lulusan dokter gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember itu selain mempunyai capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang telah ditetapkan secara nasional, juga harus memenuhi nilai-nilai yang dibutuhkan dalam diri setiap sivitas akademika. Nilai-nilai tersebut adalah: 1, bersifat amanah, maka sivitas akademika
Fakultas Kedokteran Gigi Untas Jember itu harus memiliki pribadi yang jujur, berkarakter kuat, mempunyai integritas, mampu mengemban kepercayaan, serta bersikap jujur dalam setiap tindakannya. Kemudian kedua adalah bersikap profesional. Setiap sivitas akademika harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu memahami implementasi visi dari Fakultas Kedokteran Gigi Untas Jember dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kemudian nilai yang ketiga adalah mempunyai motivasi tinggi. Sivitas akademika selalu mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dalam mengembangkan kemampuannya, sehingga menghasilkan kinerja yang sesuai dengan visi yang ditetapkan, serta semangat berdedikasi dan kepuasan bagi para pengguna lulusan, dalam hal ini adalah stakeholder. Kemudian yang keempat adalah mempunyai rasa tanggung jawab. Sivitas akademika selalu memahami resiko terhadap tugas ataupun kewajiban yang dilakukan, serta selalu berkomitmen tinggi untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan sebagai upaya pencapaian visi yang ditetapkan. Kemudian yang kelima, bersifat mempunyai kemampuan nilai, bersifat kreatif. Sivitas akademika itu harus berkreasi, mampu berkreasi menggunakan sumber daya yang ada di lingkungan kerjanya. Artinya harus mampu membuat perubahan dan solusi yang alternatif yang meliputi penyesuaian, misalnya pola, cara pandang, pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan. Nilai yang keenam adalah kompetitif. Sivitas akademika memiliki kemampuan untuk bersaing dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan teknologi kedokteran gigi di persaingan global. Ketujuh, bersifat dedikasi. Memiliki dedikasi atau jiwa pengabdian yang bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk keberhasilan kerjanya. Juga mempunyai rasa disiplin. Yang kedelapan, sivitas akademika harus bersikap tertib terhadap segala tata tertib dan peraturan yang ada, serta bersikap memberi contoh atau teladan bagi orang lain. Yang terakhir, yang nomor 9 adalah nilai yang bersikap peduli. Sivitas akademika harus menyadari dan mempunyai keberpihakan dan melibatkan diri untuk menolong dan memberikan layanan kepada pengguna, dan selalu memahami serta memperhatikan kebutuhan dan kepentingan pihak lain. Oleh karena itu, di dalam mencapai nilai-nilai yang ada ini sebagai kelengkapan paripurna para lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Untas Jember, kami memberikan kegiatan yang bersifat mengasah soft skill, juga untuk memberi pembekalan terhadap hal-hal yang tidak tersampaikan pada saat melaksanakan pendidikan. Mengapa tidak tersampaikan? Karena hal-hal yang ada di sini bersifat dinamis. Perubahan-perubahan terjadi terhadap beberapa peraturan ataupun apa yang harus para alumni lakukan nantinya setelah lulus dari sini. Oleh karena itu kami mengambil beberapa tema, yaitu gambaran umum profesi dokter gigi yang akan menceritakan apa dan bagaimana profesi yang akan digeluti para mahasiswa setelah lulus menjadi seorang dokter gigi. Kemudian informasi tentang studi lanjut dokter gigi. Kemudian pemahaman tentang undang-undang kesehatan dan praktek kedokteran, serta permasalahan di lapangan. Karena kalau kita mempelajari secara detail undang-undang kesehatan dan praktek kedokteran, itu harus menyita sekian waktu. Artinya berapa pasal yang ada. Oleh karena itu harus disampaikan ataupun dipahami oleh para lulusan. Misalnya kalau kerja ataupun berpraktek tidak mempunyai STR, apa konsekuensinya? Kemudian penilaian prestasi kerja pegawai menurut PP 46 tahun 2011. Tentulah nantinya juga para lulusan ada yang bekerja sebagai ASN ataupun PNS, jadi harus memahami ini semuanya. Kemudian manajemen mutu terpadu. Bagaimana kalau lulusan kita nantinya diberi amanah sebagai pimpinan? Maka pengeterapan manajemen mutu terpadu ini merupakan bekal yang sangat tepat untuk para lulusan. Kemudian kepemimpinan sebagai salah satu judul di dalam pelatihan ini, leadership, kepemimpinan. Pendelegasian wewenang. Kemudian materi tentang perencanaan, program pembuatan studi kelayakan dan penyusunan proposal. Karena seorang dokter gigi pun harus mampu untuk menerjemahkan proses manajemen
di dalam pengelolaan suatu unit Saryankes dan tetap bersifat menyediakan care provider. Kemudian melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan, materi teknik pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, materi komunikasi efektif dan keterampilan bernegosiasi, materi tentang manajemen konflik. Ini semua adalah pelengkapan di dalam kemampuan seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin tentulah harus mampu bagaimana dia mendelegasikan kewenangan, melakukan perencanaan program, melakukan evaluasi, melakukan teknik pemecahan masalah, kemampuan berkomunikasi, dan mengatasi manajemen konflik. Tentulah seorang pemimpin itu selalu dihadapkan pada permasalahan pengambilan keputusan, populis atau tidak populis. Kalau populis, maka banyak banyak stafnya atau yang dipimpinnya itu merasa senang. Tetapi seorang pimpinan harus mampu juga mengambil keputusan tidak populis dengan segala resikonya. Di mana harus menggerakkan roda organisasi, tetapi di satu sisi pasti akan menimbulkan rasa tidak senang. Maka seorang pemimpin harus siap menghadapi permasalahan itu, harus siap tidak disenangi, harus siap untuk dijadikan bahan cercaan. Karena apa? Karena seorang pemimpin tidak bangga terhadap apa yang sudah berhasil dilakukannya, tetapi selalu menjadi pusat misalnya untuk suatu proses ataupun kegiatan yang menurut para anggotanya merugikan. Tetapi itu harus dilakukan karena ini kita harus menggerakkan roda organisasi. Inilah salah satu inti dari manajemen konflik. Kemudian informatika kesehatan, pemanfaatan IT dalam bidang kedokteran gigi, kemudian materi manajemen pelayanan klinik, psikologi pengelolaan masyarakat. Kemudian kita juga memberikan materi tentang wawancara kerja, kemudian informasi lapangan pekerjaan, PTT, dan kebijakan pemerintah terhadap BPJS. Di sini kami juga mengundang Dr. Gigi Nur Cahyo Adi yang baru dilantik menjadi Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi. Kemudian kami juga memberikan materi tentang manfaat lembaga bank bagi profesi Dr. Gigi. Tentulah bagi para lulusan yang baru lulus kemudian harus berpraktek, kalau belum mempunyai kondisi keuangan yang mampu seringkali mengalami suatu hambatan. Termasuk manfaat lembaga non-bank bagi profesi Dr. Gigi. Nah, materi-materi yang ada, sebanyak 20 materi ini, kami kemas di dalam pelatihan leadership dan entrepreneurship, kepemimpinan dan kewirausahaan. Semoga yang bisa kita lakukan ini akan memberikan dampak positif kepada para lulusan. Harapan kami adalah untuk mencetak lulusan yang paripurna, tentulah diupayakan pemikiran-pemikiran yang inovatif dan kreatif untuk bisa mencapai keparipurnaan tersebut. Sedangkan kemampuan yang bersifat akademik bisa nantinya para lulusan memperdalamnya dalam kegiatan pembelajaran lanjut, baik di program studi magister, program magister, bahkan berlanjut pada program doktor, ataupun program pendidikan dokter gigi spesialis dan dokter gigi subspesialis. Oleh karena itu, dengan tujuan yang sudah saya sampaikan di sini, yaitu meraih nilai-nilai yang menjadi capaian pembelajaran lulusan, juga melengkapi kemampuan paripurna dari lulusan, tidak hanya mampu di dalam menerjemahkan standar kompetensi dokter gigi Indonesia yang telah dicapai melalui ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter gigi, dengan kelulusan 100% bagi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember tentulah menjadi kebanggaan tersendiri. Insya Allah minggu depan, hari Senin, kita akan melaksanakan kegiatan pengambilan sumpah dokter gigi. Walaupun rencana awalnya kami ingin melakukannya secara online, secara onsite. Karena kami sudah mengurus dengan peminjaman di auditorium, kami ingin sedikit menyombongkan apa yang dipunyai oleh universitas. Karena tentulah
bukan bermaksud menyombongkan terhadap sifat ria yang buruk, tetapi menyombongkan untuk membanggakan diri sebagai alumni bahwa Universitas Jember memiliki tempat yang representatif untuk penyelenggaraan tersebut. Kami sudah menyiapkan semuanya, tapi apa daya bahwa dengan kondisi yang belum pasti seperti ini, tentulah beresiko juga kalau akan mendatangkan para mahasiswa untuk pengambilan sumpah dokter gigi. Sedangkan kalau menunda, akan terlalu lama juga, karena pada akhir Agustus sudah ada penyumpahan, sudah ada UKMP 2DG periode 3. Oleh karena itu, melalui rapat evaluasi yang cukup alot dari pimpinan, akhirnya kami terpaksa harus menyelenggarakan kegiatan pengambilan sumpah dokter gigi masih secara online. Sehingga kami sampaikan permohonan maaf belum bisa memberikan tentulah yang terbaik yang bisa diberikan kepada para lulusan, karena kebanggaan ya kalau penyumpahan kemudian hadir, kemudian bisa menikmati segala fasilitas yang ada, tentulah sebetulnya kebahagiaan yang hanya dicapai satu kali selama proses pembelajaran. Tetapi kita juga harus mengingat bahwa waktu tidak dapat ditunda. Karena masih ada yang harus adik-adik selesaikan nanti adalah penyelesaian STR, SRCOM, kemudian STR, bahkan harus mengurus SIP untuk yang akan berpraktek ataupun mereka yang akan studi lanjut. Oleh karena itu, selaku pengelola Fakultas Kedokteran Universitas Jember, secara pribadi dan pimpinan, saya sampaikan permohonan maaf kepada adik-adik semuanya. Kami belum bisa menyelenggarakan kegiatan penyumpahan secara onsite ataupun tatap muka. Dan sebetulnya catatannya adalah kami belum bisa mengenalkan auditorium Universitas Jember yang sangat bagus sekali, yang sudah dipakai untuk wisuda. Itu pun tidak semua mahasiswa yang mempunyai prestasi tinggi yang bisa hadir. Itu sebetulnya keinginan kita, dan mungkin keinginan ini akan dapat tercapai pada periode ke-100 secara bulat, mungkin nanti pada bulan Oktober ya, Agustus, mungkin September pengumuman, awal Oktober kita melaksanakan penyumpahan. Semoga kondisi pandemik ini menjadi lebih bisa teratasi dan kegiatan tatap muka bisa dilaksanakan. Akhir kata, dengan ucapan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan bagi lulusan dokter gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember periode ke-99 secara resmi saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir kata, sambutan saya akhiri dengan ucapan selamat kepada para lulusan dokter gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember yang akan segera dilaksanakan pengambilan sumpah, dan hari ini harus mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan pada tanggal 2 sampai 7 Agustus 2021. Semoga Allah memberikan kesehatan pada kita semua, kepada para pemateri, kepada para panitia pelaksana, kepada para mahasiswa, dan kepada semua yang ada di sini, semua terhindar dari COVID-19 ini, sekaligus bagi yang saat ini sedang diberikan cobaan untuk terkena ataupun sedang mempunyai gangguan kesehatan terhadap COVID, segera diberikan kesembuhan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Gigi Era Hardian Parna Aji Ekes. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa kepada Bapak Arif Gigi SHMH, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, sebelum kita lanjutkan acara kita, mari kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara ini diberi keberkahan dan kelancaran dari awal hingga akhir. Saya akan memimpin doa dengan tata cara Islam, bagi yang beramal lain mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan sholihan mutaqabbalan.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in nas'aluka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka isatan hadiyatan wa mitatan sayyatan wa marabban ghayra musiban la badid. Allahumma ghfir lana ma li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salimna wal muslimin fi kulli makan. Allahumma salimna wal muslimin fi Indonesia. Allahumma salimna wal muslimin fi Tibet. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arif Gigi. Alhamdulillah dengan berakhirnya pembacaan doa berarti berakhir pula acara pembukaan pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan Kedokteran Gigi Universitas Jember. Semoga acara yang akan berlangsung mulai hari ini sampai tanggal 7 Agustus bisa berjalan dengan lancar. Akhirul kata, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para pimpinan dan para hadirin yang telah hadir pada acara pembukaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Mela. Pak Dekan, ini langsung materi jenengan ya? Ya, baik. Kami izin live, ya? Monggo. Kita izin keluar ya, Dok. Dr. Mela, Dr. Novi, Dr. Dwika, Dr. Rendra, kemudian Pak Gigi, terima kasih. Ya, baik, pada para mahasiswa semuanya, kita akan mulai materi yang pertama. Apakah materi sudah diberikan ya? Halo?